Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Masih dalam mata kuliah Prolegomena atau pengantar teologi Kristen. Saat ini saya ingin share tentang prinsip berteologi. Yang saya maksudkan dengan prinsip berteologi adalah keyakinan dasar yang harus kita miliki ketika kita akan melaksanakan aktivitas berteologi. Ini harus dibedakan dengan materi yang lain, yaitu sikap berteologi. Sebab di sikap berteologi itu yang saya ingin tekankan adalah masalah mentalitas yang harus kita miliki. Sementara di prinsip berteologi yang saya ingin tekankan adalah tentang keyakinan dasar, hal-hal yang menjadi aturan utama ketika kita berteologi. Ada beberapa prinsip yang akan saya kemukakan dan kita akan mulai dengan prinsip yang pertama, yaitu teologi harus memuliakan Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal 1 ayat 21 sampai 22, di sana Rasul Paulus mencela orang-orang kafir yang ada di Roma yang mengenal Tuhan melalui pewahyuan umum, tetapi mereka tidak memiliki sikap yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya pengenalan akan Tuhan seharusnya membawa seseorang untuk memuliakan Tuhan. Memang wahyu umum mungkin agak kurang cukup untuk membawa seseorang memuliakan Tuhan, tetapi dengan wahyu khusus, dengan seseorang belajar Alkitab, dengan seorang mengenal Kristus, pribadinya, karyanya, maka seharusnya dengan pengenalan tersebut akan membawa seseorang memuliakan Tuhan. Jadi prinsip pertama dalam berteologi yaitu teologi seharusnya membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Prinsip yang kedua, teologi harus bersumber dan berdasarkan Alkitab. Dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Rasul Paulus menyampaikan dengan tegas kepada jemaat Tuhan di Galatia untuk sangat hati-hati, sangat waspada ketika ada orang datang dengan berbagai ajaran tetapi tidak berdasarkan Injil yang benar. Mengapa mereka tidak berdasarkan Injil yang benar? Karena ajaran mereka tidak didasarkan pada firman Tuhan, pada Alkitab yang benar. Jadi saudara-saudara, hal yang kedua, teologi harus bersumber dan berdasarkan Alkitab. Kita bisa menggunakan buku-buku teologi sebagai referensi tambahan. Kita bisa melihat banyak perbandingan melalui ilmu pengetahuan. Tetapi yang harus kita pastikan dalam berteologi adalah Alkitab harus jadi sumber, Alkitab harus jadi dasar, Alkitab harus menjadi patokan, sehingga semua yang kita gunakan di selain Alkitab itu hanyalah merupakan sumber tambahan yang bisa mencerahkan, tetapi yang harus menjadi patokan utama adalah Alkitab. Kemudian prinsip yang ketiga dalam berteologi yaitu kita harus membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Ada intimacy with God. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 kita bisa melihat satu penegasan dari Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita tidak bisa mencari Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan untuk kita temui. Kita tidak bisa menemukan Tuhan kalau Dia tidak berkenan untuk ditemukan. Jadi ada prinsip anugerah Tuhan untuk memberi dirinya dijumpai, ditemui, ditemukan oleh manusia. Nah, ketika Tuhan sudah memberi anugerah untuk dijumpai manusia, Allah yang transenden sudah masuk dalam satu dimensi yang imanen, maka itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan relasi, untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan masuk pada perumusan teologi yang salah. Karena sesuatu yang kita lihat dari jauh biasanya tingkat akurasinya masih lebih bias dibandingkan kalau kita melihat lebih dekat. Pengalaman
persekutuan yang intim dengan Tuhan akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih akurat, dengan lebih tepat. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah berteologi harus memiliki pikiran rohani. Nah, teologi itu merupakan satu pengetahuan metakognitif atau supralogika. Nah, karena itu, maka ketika kita berteologi kita harus punya pikiran rohani. Jadi, pikiran rohani yang saya maksudkan adalah pikiran yang melampaui kebiasaan-kebiasaan berpikir dunia. Jadi, kita harus sadar bahwa hukum-hukum alam, hukum-hukum logika itu bisa ada kemungkinan tidak akan sinkron dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab. Contoh, misalnya ketika Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, Yunus ada di perut ikan, Alkitab katakan bahwa dia tetap hidup. Ini kan secara pemikiran manusia kita, bagaimana mungkin dia bisa ada di perut ikan dan tetap hidup? Tidak mungkin. Tetapi itulah yang terjadi. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Orang kalau tidak berpikir rohani, dia akan mengatakan, itu adalah satu kemustahilan, atau Yesus berjalan di atas air. Nah, dia perlu berpikir secara rohani sehingga dia mampu untuk mengerti, mampu untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada sorga, ada neraka. Jadi hal-hal itu hanya bisa dijangkau secara rohani. Nah, kemudian mengenal sifat-sifat Tuhan itu juga hanya bisa dijangkau secara rohani. Jadi yang saya maksudkan bukan untuk membatalkan pikiran-pikiran manusiawi kita, logika kita, empiri kita, bukan. Kita tidak batalkan, tetapi berteologi kita harus melampaui. Jadi kemampuan berpikir jasmani kita itu harus upgrade sehingga kemampuan berpikir kita ada di tataran metakognitif atau supralogika. Nah, bagaimana kita bisa upgrade kemampuan berpikir kita? Ya, tentunya dengan pertobatan. Sebab pertobatan membawa kita pada potensi-potensi yang memang direncanakan Tuhan bagi kita. Kemudian Roh Kudus menolong kita. Jadi intinya adalah kita tidak mungkin berteologi hanya dengan mengandalkan kebiasaan-kebiasaan berpikir kognitif atau berpikir logis. Harus ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu metakognitif dan supralogika. Prinsip yang berikut adalah untuk mengembangkan teologi perlu penyelidikan yang teliti, komprehensif dan mendalam. Hal itu kita bisa lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1-4, ketika tabib Lukas perlu untuk menyelidiki, membuat penyelidikan, kemudian mendokumentasikan dengan tepat, dengan baik, dengan lengkap, dan kemudian menyampaikan kepada Theophilus secara terperinci, secara sistematis, sehingga akhirnya si Theophilus ini yang ragu akhirnya bisa diyakinkan tentang kebenaran firman, kebenaran Kristiani. Nah, saudara-saudara, banyak orang berpikir kalau teologi itu yang penting saja sudah berdoa. Berdoa sangat penting. Saya sudah sampaikan bahwa hubungan dengan Tuhan sangat penting. Akurasi pengenalan teologi tidak akan bisa tepat tanpa hubungan dengan Tuhan. Tetapi itu bukan berarti membatalkan kesungguhan kita dalam belajar, kesungguhan kita ketika kita melaksanakan penyelidikan Alkitab. Itu tidak bisa dibatalkan. Jadi jangan sampai kita kuat di satu sisi, misalnya di doa, sementara kita lemah ketika kita belajar firman. Seharusnya kita bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, tapi kita juga harus bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui penyelidikan Alkitab yang teliti, komprehensif dan mendalam. Kemudian prinsip yang berikut adalah teologi harus berguna bagi kepentingan pelayanan. Maksudnya apa? Maksudnya teologi itu bukan hanya sekedar untuk konsumsi otak, bukan hanya sekedar untuk konsumsi akal, untuk gagah-gagahan intelektual. Bukan. Teologi itu harus berguna untuk kepentingan pelayanan. Nah, karena dia harus berguna untuk kepentingan pelayanan, maka kita perlu mengupayakan teologi yang praktis. Praktis artinya dapat diterapkan. Kemudian kita perlu mengupayakan teologi yang kontekstual.
maksudnya teologi yang cocok sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian teologi yang kontemporer, sesuai dengan masa, sesuai dengan kekinian. Kemudian teologi yang komunikatif, artinya dapat dikomunikasikan. Ada banyak kesalahan yang muncul sekarang adalah teologi menjadi sesuatu yang tidak dapat dikomunikasikan. Mungkin si teolog terlalu asik dengan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa teologi, bahasa asli yang terlalu tinggi, dan kemudian akhirnya tidak bisa dipahami, dicerna oleh jemaat awam. Apa gunanya teologi yang terlalu teoritis sehingga tidak bisa diterapkan, teologi yang terlalu terlalu dalam tanda kutip, saudara, terlalu biblikal dalam tanda kutip, maksudnya selalu berada pada konteks-konteks masa lalu di Palestina atau di Timur Tengah, di dunia perjanjian lama atau dunia perjanjian baru, tetapi tidak dijembatani atau tidak dibawa kepada situasi masa kini. Apa gunanya? Jadi teologi itu harus biblikal, betul. Teologi harus mempertimbangkan konteks masa lalu, tetapi juga harus kontekstual untuk dunia masa kini dan untuk dunia saat ini. Jadi dunia ini dan dunia saat ini. Nah, jadi teologi harus berguna bagi kepentingan pelayanan. Berikut prinsip yang terakhir, teologi itu haruslah dalam penyelidikannya seseorang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengajar kita akan segala sesuatu. Jadi semua kegiatan berteologi seperti menyelidiki atau eksplorasi, kemudian berpikir atau interpretasi, kemudian menilai atau evaluasi, kemudian kegiatan berteologi seperti merumuskan atau mengkonstruksi satu pemikiran, satu konsep, itu semua harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu harus mengendalikan proses berteologi dari hulu sampai hilir. Teologi itu harus, ketika seseorang berteologi, maka Roh Kudus itu harus mengendalikan mulai dari awal berpikir, kemudian ketika dia mulai mengumpulkan data, informasi, dokumentasi, menyelidiki Alkitab, dia membuat perumusan kesimpulan, menganalisa. Semua kegiatan-kegiatan berteologi itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Dengan pengendalian Roh Kudus, kita akan menghasilkan satu teologi yang sehat, yang berguna, yang baik, dan Tuhan terus dimuliakan. Demikianlah prinsip berteologi yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan shalom.